Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kembali kita bergabung dalam channel pembelajaran Berhitung Tang Ting Tung bersama Pak Tatang belajar berhitung. Channel ini dikhususkan untuk kalian para siswa sekolah dasar yang ingin lebih memahami pelajaran berhitung di kelas. Silakan share link video ini kepada semua teman yang kalian kenal. Mari berbagi ilmu walau sesaat, insya Allah bermanfaat. Ikuti terus ya sampai tuntas. Jangan pernah ada yang lepas. Oh ya, jangan lupa ya, silakan like dulu video ini. Kemudian agar kalian tidak pernah ketinggalan update video pembelajaran Tang Ting Tung selanjutnya, silakan subscribe dulu bagi yang belum dan nyalakan tombol loncengnya. Bagaimana sudah? Oke, terima kasih. Oke, baik anak-anak yang Bapak banggakan. Materi belajar kita kali ini masih tentang data dan bagaimana cara penyajian data, ya. Betul, materi ini merupakan masih kelanjutan dari 2 video belajar sebelumnya, ya, yang sempat tertunda waktu itu. Oleh karena itu, anak sekalian, Bapak sarankan bagi kalian yang belum buka 2 video sebelumnya, silakan dibuka dan dipelajari terlebih dahulu, ya. Link video sebelumnya ada di deskripsi di bawah ini. Kalian tinggal klik dan silakan dipelajari dulu, baru lanjut ke video berikut ini. Oke? Baik anak-anak yang Bapak banggakan, pada video belajar sebelumnya kita kan sudah mencoba menyajikan data dalam bentuk tabel. Betul? Masih ingat? Iya, bagus. Grafik atau diagram garis, masih ingat ya? Dan diagram batang, betul, sudah ya, sudah kita pelajari dan kalian pasti sudah bisa ya. Pak Guru yakin sudah bisa ya. Nah, jadi pada video belajar kali ini kita akan melanjutkan bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, ini yang perlu konsentrasi ini ya, karena agak sedikit rumit ini untuk diagram lingkaran. Bagaimana? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Baik, anak-anak sekalian, mari kita mencoba cara membuat diagram lingkaran. Nah, sekali lagi mohon konsentrasi anak ya. Karena apa? Pada diagram lingkaran ini ya ada beberapa hal ya yang harus kalian perhatikan dan agak rumit ya, agak harus teliti ya, tapi pasti bisa ya. Kalau kalian ikutin pasti bisa. Coba ya anak sekalian, untuk membuat diagram lingkaran ya, yang pertama kita siapkan dulu lingkarannya ya, kita buat lingkarannya ya. Nah, sebelum membuat diagram lingkaran, anak sekalian, karena nanti lingkaran tersebut akan kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian sesuai tabel ya, maka kita harus membuat dulu tabel tambahan. Tabel tambahan untuk apa? Tabel tambahan untuk menentukan sudut dan prosentase ya. Nah, ini lihat anak sekalian ya. Jadi sekali lagi sebelum kita buat lingkarannya, kita buat dulu tabel tambahan ya. Buat tabel tambahan seperti ini ya. Tabelnya yang diperlukan pertama nomor urut, kemudian nama data, nilai frekuensi, nilai nama data ya. Kemudian frekuensi. Nah, kita tidak usah pakai turus lagi karena pada video sebelumnya sudah ada tabel ya, sudah jelas tabelnya, jadi nggak pakai turus, langsung frekuensi. Nah, ini tambahannya sekalian. Jadi kita perlu menentukan berapa besar sudutnya dan berapa prosentasenya untuk masing-masing data yang akan kita buat ya. Oke, coba lihat sekalian, kita lihat tabelnya yang kemarin. Tabel, nah ini tabelnya sekalian yang kemarin ya. Masih ingat nggak tabelnya? Tabel nilai ulangan IPA kelas 6 SD Kencana. Ya, sekali lagi tabelnya harus benar supaya diagram lingkarannya juga
benar. Kalau tabelnya salah, diagram lingkarannya juga bakal salah. Karena diagram lingkaran mengikuti tabel. Nah, sekalian, tabel nilai-nilai yang di sini akan Bapak pindahkan ke sini. Ya, untuk menentukan berapa besar sudutnya. Karena di sini belum ada besar sudutnya. Belum ada juga prosentasenya. Ya, jadi kita kutip ini, ya. Kita masukkan dan frekuensinya kita juga masukkan. Oke. Nilainya kita masukkan ya dari 50 sampai 100. Oke. 50, kemudian 60, kemudian 70, kemudian 80, 90, 100. Nah, udah sama ya. Ini kita masukin ya. Oke. Sudah? Oke, lanjut. Frekuensinya kita salin juga di sini ya. Kita salin frekuensinya. Yang 50 ada 3. Ini berapa? 6. Ini ada 4. Ini 6 lagi. Ini 4. Dan ini 2. Oke, total sama. Berapa? 25. Nah, seperti yang ada sekalian. Jadi ini sudah kita kutip dari tabel yang tadi. Ya. Nah, tabel ini sudah kita pindahkan ke sini. Nilai dan frekuensinya. Ini diperlukan untuk kita menentukan besar sudut. Karena pada lingkaran kita harus mengukur sudutnya. Ya. Oke, kita lihat ya. Kita coba hitung berapa besar sudutnya masing-masing ya. Nah, sekalian, kita ingat satu lingkaran penuh itu, masih ingat gak berapa besar sudut satu lingkaran penuh? Ya, betul. Satu lingkaran penuh itu besar sudutnya adalah 360. Jadi nanti untuk 25 data ini satu lingkaran penuh 360. Nah, sekarang kalau hanya ada 3, berarti berapa sudutnya? Ya, berapa sudutnya? Jadi bagiannya sama saja. 3 dari 25 besar sudutnya ya. Atau 3 per 25. 3 per 25 kali besar sudut semuanya 360. Nah, ini sudut yang untuk nilai 50. Jadi ini anak sekalian, coba kita tulis. Jadi besar sudut untuk nilai 50 adalah 3 per 25 kali 360 derajat. 3 per 25 kali 360 derajat. Dihitung-hitung, kalian sudah bisa menghitungnya ya. 43,2 derajat. Kalian boleh menghitung 3 kali 360 dulu, baru dibagi 25. Atau dibagi dulu 360 dibagi 25, baru kali 3. Sama hasilnya, 43,2 derajat. Paham nah sekalian? Nah, satu dulu nih harus paham nih. Ulangi, dari mana 3? 3 ini frekuensi untuk yang nilai 53. Dari mana 25? 25 frekuensi total ya, jumlah data semuanya. Jadi 3 per 25. Dari mana 360? 360 kan besar sudut seluruhnya satu lingkaran penuh adalah 360. Jadi 3 per 25 kali 360. Dihitung 43,2 derajat. Paham ya Nak ya? Iya gampang. Nah, bisa yang begitu ya. Oke, kalau bisa coba yang ini sekarang. Nilai 60 frekuensinya 6. Berarti besar sudutnya kita hitung berapa per berapa? Nah, betul, yang gampang. 6 per 25 kali 360 derajat. Nah, tinggal dihitung. 6 per 25 kali 360 derajat adalah 86,4 derajat. Ngitungnya sama. Mau 6 kali 360 dulu, baru dibagi 25. Atau 360 dulu dibagi 25, baru kali 6. Boleh sama saja ya. Mana yang lebih mudah? Bisa? Iya. Harus berlatih ya. Berhitungnya harus berlatih ya. Kita sudah belajar berhitung sebelumnya ya. Perkalian pecahan sudah bisa ya. Oke. Berikutnya ini
70, frekuensinya 4. Berarti, iya, pinter. 4 per 25 kali 360 derajat. Ya, dihitung 57,6 derajat. Ya. Oke, supaya agak cepat, kita langsung ke yang nilai 80. Berapa besar sudut untuk nilai 80? Yang frekuensinya 6. Berarti 6 per 25 kali 360 derajat. 86,4 derajat. Sama tuh, yang frekuensi 6 sama. Ini frekuensi 6, besar sudutnya segini. Ini juga sama, frekuensi 6 gini. Ya. Oke. Yang sudut untuk nilai 90. Frekuensinya ada 4. Berarti bagaimana? Oh, betul. 4 per 25 kali 360. Ya. Ya tetap pernya per total ini ya. Per 25 semuanya. Per 25. Ya. Per total. Frekuensi 4 berarti 4 per 25 kali 360 derajat adalah 57,6 derajat. Sama dengan yang ini ya, sama yang nilai 70. Nah, sama-sama frekuensinya 4, berarti sudutnya juga besarnya sama ya. Dan terakhir adalah untuk nilai 100. Untuk nilai 100, nah, berarti frekuensinya hanya 2, berarti 2 per 25 kali 360 derajat. Berapa? 28,8 derajat. Oke, semuanya udah bisa dihitung sekarang. Jadi nanti kalian bisa menghitung di lingkarannya besar bagian sudut untuk nilai 50 itu 43,2 derajat. Begitu juga yang 60 ini. Dan seterusnya. Paham ya? Ini kalau kita jumlahkan 43,2 tambah ini, tambah ini, tambah ini semua ya harus total satu lingkaran penuh berapa? 360 derajat. Nih ya. Ini semuanya total 360 derajat. Silakan dihitung ya. Betul apa betul? 360 derajat ya. Karena satu lingkarannya untuk 25 data penuh satu lingkaran 360 derajat. Paham ya? Oke, ingetin, ini untuk sudut ya, untuk sudut ya, bagian-bagiannya. Nah, biasanya anak sekalian pada lingkaran, Bapak sudah sampaikan di awal bahwa pada lingkaran tidak ditulis jumlah frekuensinya. Misalnya yang nilai 50 ada 3 di situ, enggak ditulis 3. Tapi ditulis apa? Betul, masih ingat ternyata. Ditulisnya bukan frekuensinya, tapi prosentasenya. Kalau frekuensinya 3 dari 25, berapa persentasenya? Oh iya, gampang. Kan kalian sudah belajar cara menghitung ya, cara membuat persentase ya. Ini kan 3 dari 25, artinya 3 per 25. Kalau persentase berarti kali 100 ya. Jadi untuk nilai 50 berarti 3 per 25 kali 100. Ya kita tulis 3 per 25 kali 100%. Ya, 12%. Menghitungnya sama ya seperti tadi. Mau 3 kali 100 dulu, 300 dibagi 25 sama 12%. Atau mau 100 dulu dibagi 25. 100 bagi 25 kan 4 ya. 4. 3 kali 4 12 sama ya. Jadi mau kali dulu atau mau bagi dulu, boleh silakan. Yang mudah yang mana ya. Jadi begitu anak sekalian, sekali lagi. 3 dari mana? 3 ini frekuensi untuk yang 50 3. 25 dari mana? 25 frekuensi total, jumlah datanya ya. Nah, jadi 3 per 25 kali 100. Mengapa kali 100? Karena mau dibuat persen ya. 3 per 25 kali 100% sama dengan 12%. Jadi nanti pada diagram lingkaran kita akan nulis nilai 50 adalah 12%. Enggak ditulis angka 3-nya. Nah, ya. Begitu kalau diagram lingkaran. Paham nak? Oke ya, nanti kita buat diagram lingkarannya, kita lihat ya seperti apa.
Berikutnya, coba yang nilai 60. Kan frekuensinya 6. Berarti cara menghitungnya adalah, nah, begitu betul. Sama kayak nih. 6/25 kali 100. Ya, 6/25 kali 100%. Boleh kali dulu, boleh dibagi dulu. Dihitung 24%. Lanjut, nak. Yang nilai 70, frekuensinya ada 4. Berarti persentasenya adalah 4/25 kali 100%. 16%. Pinter ya. Lanjut, yang 80, nilai 80. Frekuensinya ada berapa? 6. Nah, frekuensinya 6 berarti sama dengan ini ya. 6/25 kali 100, 24%. Sama dengan yang nilai 60 karena frekuensinya sama ya. Berikutnya yang nilai 90, frekuensinya ada 4, berarti 4/25 kali 100%, 16%. Nah, pintar. Ini juga sama dengan yang nilai 70, sama-sama 4 frekuensinya ya. Dan terakhir nilai 100, frekuensinya ada 2, berarti 2/25 kali 100%, 8%. Gitu ya sekalian ya. Ini kalau ditotal semuanya, ya 12 tambah 24 tambah 16 tambah 24 tambah 16 tambah 8, ini mencakup keseluruhannya adalah 100%. Jadi nanti kamu cek ya. Kalau hitungan di sini sudah 100%, berarti kamu ngitung persentasenya sudah betul. Sama seperti ini. Kalau hitungan di sini sudah 360 derajat, berarti kalian sudah benar menghitungnya ya. Tapi kalau di sini ternyata belum 360, wah pasti ada kesalahan di sini. Dicek ya. Belum 100%, berarti di sini ada kesalahan ya ngitungnya. Jadi kalian cek satu per satu ya. Oke, bisa nak? Bisa, mudah ya. Nah, jadi nanti sekali lagi dalam sebuah lingkaran kita akan bagi-bagi ya, bagian untuk nilai 50 sudutnya berapa? 43,2 derajat. Nanti dicantumkan 12%. Paham? Siap. Oke, sekarang baru kalau sudah ada datanya seperti ini ya, kita baru bisa membuat lingkaran. Yuk kita buat lingkarannya coba. Oke, nah siapkan lingkarannya nih ya. Dibuat lingkarannya seperti ini ya. Kalian bisa menggunakan jangka atau juga pola bolehlah ya. Pola yang seperti lingkaran apa saja ya. Pakai jangka silakan, lebih bagus ya. Ini anak sekalian, lingkaran ini sekali lagi kalau dibuat sudut derajat ini semuanya 360 derajat. Prosentasenya semuanya 100% ya. Nah, dari satu lingkaran penuh ini kita akan membagi-bagi menjadi beberapa bagian ya. Kita pecah-pecah ya, seperti serabi ya, makanya disebut diagram serabi atau pie ya. Kita bagi-bagi ya, berapa sudut untuk nilai 50 tadi, nilai 60 dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Jelas, tadi kan kita sudah punya sudutnya, berarti kita harus ngukur sudutnya. Pakai apa sudutnya harus diukur? Betul, pakai busur. Nah, ini punya begini kan, busur, penggaris busur nih ya. Ini penggaris busur derajat. Nah sekalian, kalau kalian punya penggaris busur seperti ini, kita lihat angka-angkanya. Kita gunakan angka yang atas aja, yang hitam nih ya. Nih angka yang atas, yang hitam ya. Kemudian jangan lupa ini ada titik pusat nih ya, titik pusat lingkaran, tengah-tengah, titik tengahnya ya. Titik pusat lingkaran. Ini ada angka 0, ada angka 10, ada 20, 30 dan sebagainya. Ini untuk menunjukkan ya, dari sini sampai sini itu 10 derajat. Dari sini sampai ke sini 90 derajat. Tuh siku-siku ya. Nah, itu. Jadi nanti kita ukur ke sini ya. Jadi kita buatkan nanti sesuai dengan besar sudut masing-masing data yang sudah kita hitung tadi.
Mana tadi tabelnya? Kita lihat lagi tabel yang sudah ada sudutnya. Nah, ini anak sekalian. Nah, coba lihat. Tadi kita sudah hitung. Nilai 50 itu besar sudutnya 43,2 derajat. Maka kita akan buat 43,2 derajat. Langkah pertama anak sekalian, kita buat satu garis lurus dulu. Satu garis lurus dari titik pusat lingkaran ke sisi lingkaran. Mau dari sini ke sini boleh mulainya, boleh ke sini mulainya boleh, mau ke sini boleh, kemana saja boleh mulai ya. Yang penting ada satu garis untuk patokan ya. Untuk patokan satu garis, kemana saja boleh ya. Nah, Bapak akan membuat satu garis patokan ke sini saja ya, biar lebih jelas. Kita buat, nah maksudnya begini, bisa? Jadi kalian buat satu garis sebagai patokan untuk mengukur sudut ya. Satu garis untuk mengukur sudut ya, kemana saja boleh. Nah, Bapak ini sengaja ke atas supaya lebih mudah ya. Nah, kita akan ukur 43,2 derajat. Nah, penggaris ini kita ukurkan ke sini. Iya. Nah, ini kan 0 tuh, ingetin. Ini titik pusat lingkaran, tempelkan dengan titik pusat busur ya. Titik pusat busur tempelkan dengan titik pusat lingkaran yang tadi. Kemudian garis yang sudah kita buat tempelkan dengan angka 0. Nah, masih ingat kan cara membuat sudut waktu belajar kelas 3? Kelas 3 udah belajar membuat sudut ya. Oke, kelas 4 juga sudah diulang lagi ya. Nah, sekarang kita terapkan pada diagram lingkaran. Jadi sekali lagi, titik pusat lingkaran harus nempel dengan titik pusat busur di sini ya. Oke, angka 0 nempel pada garis yang sudah kita buat sebagai patokan. Kemudian kita lihat ya, berapa sudutnya? 43,2 derajat. Berarti kita lihat 40. Nah, ini 40. 43,2 derajat kira-kira sini. 43,2 derajatnya kita sini. Buat ya. Ke sini 43,2 derajat. Nah, kira-kira di sini kita kasih tanda. Nah, ya. Ini 43,2 derajat. Bisa? Ya, tarik garis. Jadi kalau dari kasih tanda tadi ya, tarik garis. Nah, ini sudah keukur 43,2 derajat. 43,2 derajat ini untuk nilai berapa? Untuk nilai 50. Tulis ini, nilai 50. Nah, tadi kan udah hitung 12% ya. Nah, 12% nilai 50 ini ya. Tadi udah dihitung. Masih ingat tadi ya? Nah, begitu anak sekalian. Bisa? Gampang ya. Jadi sekali lagi pastikan busurnya masangnya betul ya. Oke, yang berikut kita akan melanjutkan data yang kedua, nilai 60. Nah, kita langsung ke kanan ya, jangan ke kiri, ke kanan. Berarti garis patokannya adalah yang ini, yang kedua, bukan yang tadi. Sekarang garis patokannya yang kedua ya. Oke, kita ambil lagi busurnya, tempelkan busurnya. Nah, ya sekali lagi, ini titik pusat lingkaran harus sama, harus nempel dengan titik busur ya, titik tengah busur ini. Ya, ini angka 0 nempel pada garis patokan. Nah, patokannya sekarang yang ini, bukan yang pertama tadi. Jadi yang ini patokannya 0. Nah, berapa yang akan kita ukur? 86,4 derajat. 86,4 derajat. Jadi kita hitung 86,4 derajat. Kita lihat 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Nah, ini 80. Di sini 90. Berarti 86 nih kita hitung yang kecil. Nah, kira-kira 86 seperti ini. Ya, 86 sampai sini ya. 86,4. Nah, oke, 86,4 derajat. Kira-kira kasih tanda di sini. Kira-kira sampai ini. Nah, 86,4 derajat ini. Oke. Seperti ini. Jadi kita sudah kelihatan 86,4 derajat. Tulislah ya. 86,4 derajat. Ini untuk sudut yang kedua, nilai 60. Tulis nilai 60.
nilai 60, 24% tadi ya. 24%. Jadi nggak ditulis frekuensinya 6, tapi persentasenya yang tulis ya. Paham? Oke, selanjutnya begitu nah sekalian ya. Bapak sudah tidak gambarkan lagi di sini busurnya karena kalian sudah bisa ya, sudah paham. Jadi langsung Bapak akan buat garis berikutnya untuk nilai 70. Frekuensinya ada 4, ya berarti sudutnya sudah dihitung 57,6 derajat. Kalian ukur dari sini sampai ke sini kira-kira 57,6 ya. Ukur ya. Nah, kira-kira berapa? Bukan kira-kira, emang diukur 57,6 derajat. Ini udah diukur pakai busur kayak tadi ya. Oke, kalau sudah tarik garis lagi. Nah, ini sudut 57,6 derajat ya. 57,6 derajat itu adalah untuk nilai 70. Tulis nilai 70. Persentasenya tadi adalah 16%. Betul? Oke, yang berikut data yang keempat, nilai 80. Besar sudutnya 86,4 derajat. Ukur lagi, tempelkan busurnya ya. Ukur sampai sini 86,4 derajat. Hitung ya, kira-kira 86,4 derajat ya. Nah, sini 86,4 derajat ya. Kalau sudah ketemu, tarik garis ya. Oke, tarik garis. Begitu. Ini untuk nilai 80. Besar persentasenya 24% ya. Yang berikutnya nah sekalian, nah nilai yang 90 untuk data yang kelima. Nilai 90 itu besarnya 57,6 derajat. Oke, coba kita ukur lagi. Jangan lupa pakai busur ya. Pakai busur ukur ya, kira-kira Bapak Guru gambar segini. 57,6 derajat. Sudah sama. Nah, tarik garis lagi. Oke. Jadi ini 57,6 derajat untuk nilai 90. Nilai 90. Persentasenya adalah 16%. Nah, terakhir, data yang terakhir ini adalah 100. Frekuensinya 2. Itu besar sudutnya adalah 28,8 derajat. Anak sekalian, ini pasti sisanya kalau kalian betul ini menghitungnya ya, membuat sudutnya benar semua, pasti ini sisanya adalah 28,8 derajat ya. Sudah pasti karena sisanya ya. Jadi ini besarnya adalah 28,8 derajat ya untuk nilai yang 100. Nilai 100. Persentasenya dari 8%. Selesai ya. Jadi begini cara membuat diagram lingkaran ya. Cara membuat diagram lingkaran seperti ini. Ingat dari awal tadi patokannya yang mana ya, ukur pakai busur ya. Nanti kalau kalian masih ragu-ragu, dibuka lagi ya, diulang lagi videonya ya. Diulang lagi dari awal. Oh begini, pelan-pelan silakan dibuka lagi pelan-pelan ya. Karena supaya lebih paham. Oke. Jadi begini anak-anak sekalian. Nah, ini cara membuat diagram lingkaran. Ternyata tidak sulit ya. Jadi sekali lagi langkahnya untuk membuat diagram lingkaran kalian harus membuat tabel tambahan untuk menentukan besar sudut dan menentukan persentase. Besar sudutnya dipakai untuk mengukur ini semua. Persentasenya dipakai untuk menampilkan presentasi datanya. Paham nah sekalian? Jadi di sini sekali lagi pada diagram lingkaran kita tidak memperlihatkan frekuensi aslinya. Ya, misalnya 50 ada 3, enggak ada 50 ada 3 di mana ya. Tapi ditentukan 12%. Ya. Nanti kita akan mencoba kalau ada soal-soal tentang cara menghitung persentase ini ya. Oke, anak sekalian, jadi seperti ini. Nah, supaya lebih bagus, kalian bisa mewarnai diagram lingkaran ini menjadi lebih indah, lebih menarik ya. Diwarnai dengan yang warna-warni ya. Seperti ini misalnya. Nah, oke. Yang tadi ini ya sama. Dibuat di warna-warni boleh ya. Nah, tergantung kreasi kalian masing
Masing. Ini diagram lingkarannya. Nilai 50, 12%. Sudutnya udah diukur 43,2 derajat. Sebenarnya kalau sudah diukur seperti ini, kalau benar, ya, angka-angka sudut ini nggak usah ditampilkan, nggak apa-apa, ya. Nah, karena ini hanya untuk bantuan mengukur sudutnya saja, supaya nanti bisa pas penuh satu lingkaran. Paham, nak? Oke. Baik, anak-anak sekalian, Bapak rasa untuk diagram lingkaran seperti ini mudah. Kalian tinggal mempraktekannya terus berulang-ulang. Perlu latihan ya. Perlu latihan berulang-ulang ya. Jangan lupa sekali lagi ya. Terus dipelajari supaya kalian lebih paham, lebih pintar, lebih mudah ya. Anak sekalian, nanti pada video berikutnya kita akan mencoba ya latihan soal-soal tentang diagram ini dari mulai tabel sampai diagram lingkaran. Bahkan kita latihan dari mulai menghitung rata-rata lagi ya. Latihan soal ya. Kemudian membuat diagramnya sudah, tinggal membaca diagram. Nanti kita membaca diagram ya. Nah, gimana nih? Kalau misalnya kita nggak tahu nih nilai 90 16%, berarti ada berapa ya frekuensinya itu ya. Nanti akan dibuat. Nah, kita akan coba kita hitung. Oke, anak-anak sekalian, Bapak cukupkan sekian dulu ya untuk pembelajaran kali ini. Oh ya, untuk diagram gambar, anak sekalian, diagram gambar karena menurut Bapak mudah ya. Diagram gambar itu kan sama seperti tabel ya, ada nomor urut, kemudian nama data, nilai misalnya, kemudian frekuensinya tinggal digambar ya, tinggal digambar. Tadi nilai 50 ada 3 orang, gambar aja orangnya 3. Gampang itu ya. Oke, jadi Bapak tidak akan menyampaikan tentang diagram gambar, cukup sampai diagram lingkaran, karena diagram gambar lebih mudah dan kalian bisa berimprovisasi sendiri menggambarnya ya. Oke, anak sekalian, jangan lupa sekali lagi ya, tetap belajar lebih baik, lebih serius ya, lebih tekun. Ingat berhitung, ingat channel Tang Ting Tung ya. Bersama Pak Tatang belajar berhitung. Oke, cukup. Terima kasih kalian sudah mengikuti video ini dengan sebaik-baiknya. Lalu kalian terapkan di kelas dalam pembelajaran, insya Allah di kelas kamu akan menjadi lebih mudah ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.